Lo lagi naksir cewek yang jujur aja. Laku keras? DM-nya penuh, yang ngajak jalan antre, dan saingan lo rata-rata lebih mapan atau lebih ganteng dari lo. Insting pertama lo pasti, gue harus usaha lebih keras. Gue harus lebih baik dari mereka. Salah. Detik lo berpikir buat bersaing, lo udah kalah. Lo cuma jadi satu dari 1000 pelamar kerja yang lagi ngemis posisi. Cewek yang punya banyak opsi itu bosen. Bro, dia bosen sama cowok yang pamer. Dia bosen sama cowok yang trying too hard. Dia gak nyari yang terbaik di antara kerumunan. Dia nyari yang berbeda dari kerumunan. Gue bakal ajarin lo caranya keluar dari antrean itu dan bikin jalur VIP sendiri. Gue bakal kasih tahu 7 langkah psikologis buat bikin dia ngerasa bahwa memilih lo adalah keputusan terbaik yang pernah dia buat. Dan dengerin gue. Bab keempat adalah teknik manipulasi halus yang bikin dia ngerasa insecure kalau gak sama lo. Sebelum kita acak-acak egonya, klik tombol subscribe. Gabung sama gue di sini. Kita ubah cara main lo dari pemain cadangan jadi kapten tim. Gas. Bayangin lo ada di pasar. Semua pedagang teriak, beli di saya. Murah. Bagus. Berisik. Bikin pusing. Dan akhirnya lo gak beli apa-apa. Itulah yang cewek high value rasain tiap hari. Cowok-cowok di sekelilingnya teriak minta perhatian. Ada yang pamer mobil, pamer jabatan, pamer otot. Mereka semua bersaing di kolam merah yang sama. Saling sikut, saling berdarah-darah. Langkah pertama buat menangin hati dia adalah keluar dari kolam merah itu. Jangan bersaing. Tapi bedakan diri lo. Saat cowok lain sibuk pamer harta, lo malah ngobrolin ide-ide gila. Saat cowok lain muji dia bidadari, lo malah ngeledek dia dengan cara yang lucu. Lo jadi kolam biru, tenang, dalam, dan satu-satunya di pasar itu. Gimana caranya? Pahami apa yang semua saingan lo tawarkan. Biasanya validasi, materi, dan perhatian berlebihan. Terus, jangan tawarkan itu. Tawarkan sesuatu yang lain. Petualangan intelektual, kenyamanan emosional, atau humor yang cerdas. Ketidakpedulian lo terhadap kompetisi justru nunjukin kalau lo punya value yang sangat tinggi. Lo ngasih sinyal, gue tahu kualitas gue. Gue gak perlu pamer buat buktiin itu. Gue main di liga yang beda. Ketenangan lo di tengah kebisingan itu adalah daya tarik pertama yang paling kuat. Dia bakal notice. Kok cowok ini beda? Dia gak berusaha ngeimpress gue sama sekali. Pertanyaan ini adalah pintu masuk lo. Lo udah berhasil jadi anomali yang bikin dia penasaran. Lo bukan lagi satu dari sekian banyak. Lo adalah satu-satunya. Ingat, singa gak perlu bersaing sama anjing-anjing liar yang berebut tulang. Dia punya wilayahnya sendiri. Tugas lo adalah membangun wilayah lo, bukan ikut berebut tulang. Biasanya, cowok yang berusaha mati-matian buat ngeyakinin cewek biar dipilih. Aku baik lo. Aku setia lo. Lo memosisikan diri lo sebagai pelamar kerja yang lagi diwawancara. Ini posisi yang lemah. Lo ngasih semua power ke dia. Lo harus balik mejanya. Jadikan dia yang harus ngeyakinin lo. Buat dia merasa kalau dia yang lagi diuji buat masuk ke dalam hidup lo yang berkualitas. Teknik ini disebut qualifying. Caranya gimana? Ajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia harus menjual dirinya ke lo. Tapi bukan pertanyaan interogasi. Lakukan dengan santai dan sedikit playful. Selain cantik, apa sih satu hal paling menarik dari diri lo yang orang lain jarang tahu? Gue suka cewek yang punya passion. Passion terbesar lo apa dalam hidup? Lo tipe cewek yang suka drama atau yang santai? Jujur, gue gak punya energi buat drama. Pertanyaan kayak gini bakal bikin dia kaget. Otaknya bakal mikir, waduh, dia punya standar. Dia gak cuma lihat fisik gue. Gue harus buktiin kalau gue pantes. Boom. Sekarang dia yang lagi usaha buat lolos seleksi lo. Ini juga secara halus nunjukin kalau lo punya banyak pilihan. Makanya lo harus selektif. Lo bukan cowok putus asa yang nerima siapa aja yang mau. Lo adalah pria berkualitas yang nyari partner sepadan. Saat dia mulai cerita soal kelebihannya, soal mimpinya, dengerin dengan baik. Kasih validasi kalau dia emang pantes.
Wah, keren. Gak banyak cewek yang mikir kayak gitu. Dengan gini, lo jadi juri yang bisa ngasih hadiah, validasi, bukan peserta yang ngemis hadiah. Saingan lo mungkin bisa ngasih dia tas mahal atau makan malam di restoran bintang 5. Tapi ada satu hal yang seringkali mereka gagal berikan, rasa aman emosional. Cowok-cowok yang ngejar cewek cantik biasanya egois. Mereka ngobrol buat pamer, bukan buat connect. Mereka dengerin cuma buat nyari celah modus. Lo harus jadi oase di tengah gurun. Jadilah tempat di mana dia bisa minum air sejuk setelah seharian kepanasan di tengah orang-orang yang haus validasi. Bikin interaksi sama lo itu fun, ringan, dan tanpa tekanan. Gimana caranya? 1. Jadilah pendengar aktif. Saat dia cerita, taruh HP lo, tatap matanya. Tanyakan pertanyaan lanjutan yang nunjukin lo beneran dengerin. Jangan cuma nunggu giliran ngomong. 2. Gunakan humor. Bikin dia ketawa lepas. Bukan jokes murahan, tapi observasi lucu tentang sekitar atau ledekan playful. Tawa itu melepaskan hormon endorfin dan oksitosin. Dia bakal secara bawah sadar ngasosiasiin perasaan seneng sama kehadiran lo. 3. Jangan menghakimi. Saat dia cerita soal masa lalunya atau kesalahannya, jangan jadi hakim. Cukup bilang, oke, gue ngerti kenapa lo ngerasa gitu. Atau semua orang pernah bikin kesalahan. Saat dia ngerasa nyaman dan bisa jadi dirinya sendiri yang paling bodoh atau paling rentan di depan lo udah menang. Uang bisa bikin dia kagum, tapi kenyamanan emosional bikin dia kecanduan. Dia mungkin masih jalan sama cowok lain yang lebih kaya. Tapi pas dia lagi sendirian di kamar, yang dia kangenin bukan mobil mewah si cowok itu, tapi obrolan ngalor ngidul sampai malam bareng lo. Lo jadi rumah buat hatinya. Dan semua orang, pada akhirnya, akan selalu pulang ke rumah. Ini trik psikologi yang agak gelap, tapi sangat elegan kalau dieksekusi dengan benar. Tujuannya adalah menjatuhkan nilai saingan lo di mata dia, tanpa lo kelihatan iri, dengki, atau insecure. Kalau lo jelek-jelekin saingan lo secara langsung, si A itu brengsek, lo malah kelihatan lemah. Strateginya adalah dengan mendiskualifikasi mereka secara halus pakai label yang kelihatannya positif tapi sebenarnya merendahkan. Label paling ampuh adalah teman baik, fans, atau adik. Misalnya, dia cerita ada cowok yang baru beliin dia hadiah mahal. Jangan tunjukin muka cemburu. Senyum aja dan bilang, wah, baik banget dia. Lo beruntung punya fans yang setia kayak gitu. Kata fans secara bawah sadar menempatkan cowok itu di posisi pemuja, bukan pasangan yang setara. Atau kalau dia cerita ada cowok yang selalu ada buat dengerin curhatnya. Lo bilang, enak ya punya sahabat cowok yang bisa diandelin kayak dia. Kata sahabat cowok itu adalah vonis mati buat ketertarikan romantis. Lo baru aja ngefriendzonin saingan lo tanpa dia sadar. Sikap lo yang tenang dan gak terancam ini nunjukin kepercayaan diri tingkat dewa. Dia bakal mikir, kok dia santai banget ya? Apa dia ngerasa levelnya jauh di atas mereka? Lo memosisikan diri lo sebagai pengamat di atas arena, bukan sebagai gladiator yang lagi berdarah-darah di dalam arena. Lakuin ini dengan nada yang ringan dan bercanda. Bikin seolah-olah kompetisi memperebutkan dia itu adalah tontonan yang lucu buat lo. Semakin lo gak nganggep saingan lo sebagai ancaman, semakin dia ngerasa kalau lo adalah satu-satunya pilihan yang paling berkelas. Cewek yang punya banyak opsi itu gampang banget bosen. Kenapa? Karena cowok-cowok di sekelilingnya terlalu penuh. Mereka ngechat 24/7, nelpon tiap malam, selalu nanya lagi apa. Mereka gak ngasih ruang buat si cewek ngerasain yang namanya rindu. Ketertarikan itu tumbuh di dalam ruang kosong. Di saat lo gak ada, di saat dia mulai bertanya-tanya, dia lagi ngapain ya? Kalau lo selalu ada, gak ada ruang buat pertanyaan itu muncul. Lo harus berani menghilang secara berkala. Bukan ghosting jahat, tapi lo punya kehidupan sendiri yang menyita waktu dan fokus lo. Jangan jadi cowok yang selalu available. Jangan langsung bales chat. Tunggu beberapa jam. Biarkan dia ngerasain sedikit antisipasi nungguin balasan lo. Jangan takut buat nolak ajakan. Kalau lo emang lagi sibuk atau capek,
Bilang dengan jujur. Sorry, malam ini gue mau istirahat. Gimana kalau besok? Ini nunjukin lo menghargai energi lo. Punya hobi atau aktivitas yang gak melibatkan dia. Biarkan dia tahu kalau di weekend, ada waktu di mana lo hilang buat ngejalanin passion lo. Saat lo gak ada, otak dia mulai bekerja. Dia mulai meromantisasi kenangan saat kalian bareng. Dia mulai membayangkan apa yang lagi lo lakuin. Dia mulai kangen. Dan rasa kangen itulah bahan bakar utama dari cinta. Berhenti jadi supplier perhatian 24 jam. Jadilah hadiah yang datangnya sesekali. Tapi setiap kali dateng, rasanya sangat spesial. Biarkan ketidakhadiran lo yang bekerja buat lo. Sementara lo sibuk jadi versi terbaik dari diri lo. Cewek yang punya banyak pilihan itu dikelilingi sama yes man. Cowok-cowok yang selalu setuju sama dia, selalu nurutin maunya dia, selalu takut bikin dia gak seneng. Mereka semua pengikut. Dan cewek high value gak tertarik sama pengikut. Dia nyari pemimpin. Pemimpin di sini bukan berarti diktator. Pemimpin artinya lo punya pendirian, arah, dan keberanian buat mengambil keputusan. Punya pendirian. Jangan takut buat punya opini yang beda. Kalau dia suka film A dan lo gak suka, bilang. Debat kecil yang sehat itu jauh lebih menarik daripada persetujuan yang membosankan. Punya arah. Tunjukin kalau lo punya misi hidup. Bab 1. Saat dia lihat lo punya passion yang lebih besar dari sekadar ngejar dia, dia bakal respect. Berani ambil keputusan. Ini yang paling penting. Jangan pernah bilang terserah kamu. Itu kalimat paling lemah. Kalau ngajak jalan, lo yang tentuin tempatnya. Siap-siap jam 7. Gue jemput. Kita coba tempat steak baru itu. Ketegasan ini bikin dia ngerasa aman dan bisa rileks. Saat lo jadi pemimpin, dia bisa jadi feminin. Dia gak perlu pusing mikirin harus kemana atau ngapain. Dia bisa lepasin kontrol sejenak dan percaya sama lo. Dan perasaan bisa lepas kontrol ini sangat adiktif buat wanita modern yang setiap hari dituntut buat jadi kuat dan mandiri. Berhenti nanya izin buat setiap hal kecil. Boleh aku telpon? Ganti dengan pernyataan. Gue telpon ya. Ambil inisiatif. Tuntun dia. Di lautan cowok yang cuma bisa ngikutin arus, jadilah kapten kapal yang tahu persis mau berlayar kemana. Dan dia, dengan senang hati, bakal jadi penumpang setia di kapal lo. Ini adalah bab terakhir. Dan ini adalah fondasi dari semuanya. Semua trik di atas gak akan berhasil kalau lo gak punya mindset yang benar. Dan mindset itu adalah, lo adalah hadiahnya. Bukan dia. Selama lo masih mikir gue beruntung banget kalau bisa dapetin dia, lo bakal bertingkah laku kayak pengemis. Aura lo bakal needy. Lo bakal takut kehilangan dia. Dan cewek bisa nyium bau ketakutan itu dari jarak 1 kilometer. Ubah frame berpikir lo 180 derajat sekarang juga. Katakan pada diri lo, dia yang beruntung kalau bisa jadi bagian dari hidup gue. Kenapa? Karena lo adalah pria yang punya prinsip, punya arah, bisa bikin nyaman, dan gak main-main. Itu adalah komoditas langka. Lo adalah berlian. Saat lo beneran percaya kalau lo adalah the prize, semua perilaku lo berubah secara otomatis. Lo gak lagi takut bersaing, karena lo tahu lo main di liga yang beda. Lo gak lagi takut nolak ajakannya, karena lo ngehargain waktu lo. Lo gak lagi takut kehilangan dia, karena lo tahu opsi lo banyak. Kepercayaan diri yang datang dari mindset ini memancar keluar dari bahasa tubuh lo, tatapan mata lo, dan nada suara lo. Lo jadi tenang, mantap, dan sangat berwibawa. Dan wanita, mereka sangat tertarik pada pria yang menghargai dirinya sendiri setinggi itu. Saat dia ngerasa kalau lo sendiri yakin lo adalah hadiah utama, dia bakal mulai percaya hal yang sama. Dia bakal mulai berjuang buat memenangkan lo. Jadi, berhentilah mencoba memenangkan cewek. Mulailah jadi pria yang layak untuk dimenangkan. Karena pada akhirnya, cewek high value gak milih cowok yang paling keras berusaha. Dia milih cowok yang dia rasa paling berharga. Dan pria paling berharga adalah pria yang tahu nilainya sendiri. Jadi, berhenti minder sama saingan lo. Mereka mungkin punya mobil, tapi kalau mereka gak punya karakter,
mereka cuma sopir buat cewek itu. Lo tawarkan sesuatu yang gak bisa dibeli. Kepemimpinan, kenyamanan, dan petualangan emosional. Ingat, cewek gak milih opsi yang terbaik di atas kertas. Dia milih opsi yang bikin dia merasakan hal yang paling intens. Kalau lo siap buat berhenti bersaing dan mulai jadi hadiahnya, tulis di kolom komentar, gue adalah hadiahnya. Sebagai sumpah ke diri lo sendiri. Jangan lupa like video ini biar algoritma YouTube tahu kalau lo cowok berkelas. Share ke temen lo yang masih sibuk antre. Dan subscribe buat strategi psikologi lainnya. Jangan jadi peserta. Jadilah pialanya. Sampai jumpa.